Shalom, selamat malam bagi kita sekalian. Ya, izinkan saya share screen. Tema malam hari ini sangat cocok ya untuk keluarga dan cocok juga untuk yang rindu berkeluarga. Ya, yang rindu berkeluarga. Dan ini sebenarnya juga aplikatif untuk diterapkan di relasi bukan hanya di keluarga, tapi di dalam marketplace, di dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia pendidikan, di mana saja. Karena selama ada manusia, maka di situ ada komunikasi, ya, ada komunikasi. Kita akan membaca beberapa ayat ya dari Perjanjian Lama maupun dari Perjanjian Baru. Saya akan pimpin di dalam pembacaannya. Yang pertama dari Amsal pasal 10 ayat 19. Amsal 10 ayat 19, demikian firman Tuhan. Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya, berakal budi. Lalu Amsal 18 ayat 13, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Ya, ini bicara tentang orang yang suka komen tapi belum tahu apa yang dikomeni itu secara utuh. Ya sekarang lagi musim nih. Ya kebanyakan dengar satu cuplikan kalimat langsung dikomentarin padahal bukan itu maksudnya. Ya. Nah, kalau yang ayat pertama tadi ya kalau kita kebanyakan ngomong pasti ada salahnya. Nah, karena itu harus bijaksana dalam berkata-kata. Ya. Kemudian ayat berikutnya ya Amsal 15 ayat 23 dan 28. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Oh, ini ayat 23-nya aja ya, ayat 23-nya aja. Lalu Yakobus 1 ayat 19 sampai 20, ini yang sudah sangat terkenal ya. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbagilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, ini juga kadang orang salah salah mengerti ayat ini ya. Hendaklah cepat untuk mendengar. Nah, ini biasanya ayat andalan orang yang kepo, ya. Apa-apa tadi? Apa tadi? Ya. Ada apa kabar terbaru nih? Ya, karena dibilang suruh cepat untuk mendengar. Ya, tapi dengar-dengar gosip. Ya, lalu lambat untuk berkata-kata. Ini bukan berarti kalau ngomong temponya harus lambat, bukan itu. Maksudnya mirip dengan yang tadi. Jangan cepat komen, jangan cepat menjustifikasi atau mengambil kesimpulan ketika kita taunya hanya sebagian kecil. Ya, harus mengerti secara utuh. Nah, lalu komennya belakangan. Kemudian tentu lambat untuk marah, artinya tidak mudah terbakar emosi. Ya, lalu amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, oke. Sekarang karena kita berbicara menata kembali komunikasi di dalam keluarga, maka tentu kita perlu memulai dengan definisi komunikasi. Apa itu komunikasi? Ya, secara sederhana dapat didefinisikan bahwa komunikasi merupakan kemampuan untuk mengekspresikan perasaan dan memahami sesuatu yang diekspresikan orang lain. Maka dari definisi ini kita mengerti bahwa komunikasi itu sifatnya dua arah, bukan searah. Kalau searah itu namanya pengumuman, ya. Kalau komunikasi itu dua arah antara yang menyampaikan maupun yang mendengarkan lalu bisa ditanggapi. Ya, jadi komunikasi bukan satu arah, tetapi dua arah. Kemudian ada problem di dalam komunikasi. Ya, seringkali
Seseorang salah dalam mengekspresikan perasaan dan salah memahami apa yang diekspresikan oleh orang lain, sehingga kadangkala terjadi silang pendapat, ya, berargumentasi, lalu bertengkar, ya, akhirnya bermusuhan, akhirnya ada juga yang akhirnya berakhir kepada perpisahan, baik itu dalam hubungan persahabatan maupun dalam hubungan pernikahan. Nah, tentu memang pola komunikasi ini memang bergantung juga kepada pembawaan seseorang, ya, bergantung kepada pembawaan seseorang. Ada, kita semua sudah tahu lah, ada yang introvert, ada yang ekstrovert, ya kan? Ya, dan di dalam um, psikologi, pelajaran psikologi itu kan ada juga yang dibilang sanguinis, koleris, melankolis, plekmatis gitu ya. Ada yang cepat ngomong, ada yang cepat emosi, ada yang diem-diem aja nggak suka ngomong, ah, ada yang nggak suka komen juga, ngikut aja dah, ngikut aja. Apa kata teman-teman nanti saya ngikut aja. Nah, itu plekmatik biasanya, yang seperti itu. Nah, eh, ada juga orang yang susah mau mengekspresikan, di otaknya ini ada, di hatinya ini ada, tapi begitu mau diungkapkan susah ngomongnya, ya. Sehingga memang komunikasi sifatnya bukan hanya verbal. Komunikasi ada yang susah melalui kata-kata, ada yang orang mengkomunikasikan melalui tulisan. Tapi ada juga orang yang susah menulis. Ya. Lalu ada yang bilang dari ekspresi. Ya, karena itu ada sekarang udah dipelajari itu kan mikro ekspresi. Ya, katanya ekspresi yang paling menentukan. Ya, walaupun mukanya datar, yang nggak pandai menghayati, menjiwai, tetapi orang bilang dari mata, mata itu jendela tubuh. Dari mata itu kelihatan orang itu marah atau dia pura-pura senyum padahal dia lagi marah. Itu akan tetap beda orang yang senyum karena bahagia dengan senyum berpura-pura padahal dia lagi emosi. Atau lagi nahan marah, itu beda. Yaitu pakar mikro ekspresi lah istilahnya. Nah, karena itu ini penting, ya, bukan hanya bagaimana mengomunikasikan gagasan ataupun perasaan, tetapi juga bagaimana bisa mengerti apa yang diekspresikan, diucapkan, atau ditunjukkan melalui gestur, ya. Kalau salah paham bisa bahaya. Ya, ini ada satu contoh video tentang tidak bisa memahami gestur yang dibuat oleh orang lain. Ya, kita nonton sejenak ya. Kalau nonton nih asik. Cukup ya. Ya, itu video tentang orang yang salah membaca ekspresi. Ya, memang kelihatan seperti sedang mendorong. Maka dia ingin membantu orang yang kesulitan mendorong. Ya, itu. Tentu saja ini hanya jokes, itu iklan ya, iklan makanan berenergi lah, kayak makanan coklat yang karamel gitu ya, membuat kuat. Itu membuat kuat. Itu iklan ya, tetapi kita bisa membaca itu kesalahan membaca komunikasi
Ya, kesalahan dalam membaca komunikasi. Nah, karena itu komunikasi ini menjadi hal yang sangat penting, bagaimana berkomunikasi. Nah, setidaknya ada dua hal yang ingin saya bagikan, mengapa komunikasi itu begitu penting, begitu signifikan. Ya tentu yang pertama adalah karena Allah kita adalah Allah yang terus berkomunikasi sejak kekekalan sampai kekekalan. Saya namanya kekekalan itu nggak ada sejak dan sampainya sebenarnya ya. Ya ini hanya pembahasan keterbatasan bahasa. Allah Tritunggal adalah Allah yang terus berkomunikasi ya. Kita membaca di kitab suci dari awal ya, kerjasama bagaimana Allah Tritunggal di Kejadian 1 sudah dijelaskan bagaimana Allah Bapa menciptakan langit dan bumi, lalu Roh Allah beraktivitas bergerak melayang di atas permukaan air, lalu Allah berfirman di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Nah, di antara diri Allah Tritunggal ini terus terjadi komunikasi. Ya, berfirmanlah Allah menciptakan dunia ini, dan di hari terakhir dikatakan, marilah kita menciptakan, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini Allah di dalam dirinya terus berkomunikasi, ya, terus berbicara, berdiskusi, ya, di antara Allah yang tunggal tetapi tiga pribadi, ya. Dan Tuhan terus berkomunikasi dengan manusia. Ya di zaman Perjanjian Lama biasanya dengan suara langsung, ya audible, bisa didengar. Ada juga dengan penampakan-penampakan, ada semak yang menyala-nyala, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ya, lalu ada Musa naik ke Gunung Sinai, diberikan dua loh batu, ya itu cara Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Ada mengambil rupa malaikat, itu yang disebut dengan teofani. Ya tentu juga kita pahami sebagai kristofani, kalau malaikatnya menerima penyembahan manusia, berarti itu adalah Tuhan, bukan malaikat. Kalau malaikat tidak boleh disembah, dan malaikat pasti menolak ketika disembah. Nah, itu cara Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Dan bahkan di Perjanjian Baru kita paham bahwa bagaimana Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Karena apa? Dia ingin berkomunikasi. Ya, ketika menebus, nggak menebus di dalam ketidakmengertian. Ya, karena itu uh, Tuhan mau berkomunikasi dengan cara apa? Dengan cara menjadi manusia juga, salah satunya. Jadi Tuhan berkomunikasi dengan manusia dengan berbagai-bagai cara, dan tentu yang paling signifikan ketika Yesus itu berinkarnasi, dia menjadi manusia dengan bahasa manusia, mengajar, melayani, dan kemudian selanjutnya adalah melalui catatan-catatan kitab suci, ya, yang dicatat oleh para rasul. Ya, itu adalah bagaimana cara Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Bisa secara lisan, bisa secara tulisan, dan bisa secara teladan, langsung hidup, langsung dipraktikkan, didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana cara hidup yang sempurna. Ya, itu bagian dari komunikasi Tuhan kepada manusia. Dan tentu riset menunjukkan, walaupun saya tidak melakukan sendiri riset ini, tapi ada banyak tulisan-tulisan baik di artikel maupun di buku, itu menyatakan bahwa masalah komunikasi ini sangat memengaruhi keharmonisan suatu hubungan. Ya, sangat memengaruhi keharmonisan suatu hubungan. Entah itu hubungan suami istri, orang tua dengan anak, kakak adik, mertua menantu, kakek nenek dengan cucu-cucu, ya, dan lain sebagainya. Semua termasuk hubungan pertemanan, hubungan di institusi pendidikan, di gereja, dan di tempat manapun juga, di tempat kerja juga. Ya, komunikasi ini sangat sangat signifikan. Karena itu sangat penting untuk mengetahui mengapa kita perlu berkomunikasi. Selanjutnya, saya membagi aksi komunikasi dalam beberapa bagian. Yang pertama tentu adalah komunikasi antara manusia dengan Tuhannya. Ya, ini yaitu orang berdoa. Orang berdoa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Memang Tuhan nggak kedengaran langsung jawab langsung, ya. Tetapi itu nanti Tuhan akan menjawab doa-doa yang dinaikkan,
yang diucapkan atau dipanjatkan oleh manusia. Ya, jawabannya bisa ya, tidak, tunggu, uh, tidak dijawab, atau ada banyak lah cara Tuhan. Yang pasti ketika orang berdoa atau ada yang berdoa dengan cara yang begitu, ada yang kadang orang berdoa sambil berkegiatan, ya kan, memanggil nama Tuhan, macam-macam caranya. Itu adalah komunikasi, ya komunikasi antara manusia dengan Tuhannya. Kemudian yang kedua, manusia berkomunikasi dengan dirinya, ya, dengan dirinya sendiri maksudnya. Ini adalah komunikasi intrapersonal. Ya, ini merupakan bagian dari skill tersendiri. Ya, ini biasanya orang yang suka mengambil waktu untuk sendiri, ya, mengambil waktu untuk sendiri, lalu dia berefleksi, dia berkontemplasi, atau dia merenung, ya, bukan menyendiri lalu tidur-tiduran nggak ngapa-ngapain, itu beda lagi, ya. Ini orang yang terus berkomunikasi dengan dirinya, ya. Ini namanya intrapersonal. Ini ada orang yang punya bawaan kecerdasan tersendiri tentang hal ini. Dia akan selalu secara periodik dia akan mengambil waktu untuk merenung. Nah, jadi dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Kemudian komunikasi antara manusia dengan sesamanya. Nah, ini yang paling banyak variannya, karena sesamanya ini tadi bisa pasangan, bisa orang tua anak, dan lain sebagainya. Bisa atasan dan bawahan kalau di lembaga atau di organisasi. Ya, ini menjadi hal yang penting. Ya, dan ketiganya perlu garap semuanya secara simultan. Ya, ada orang yang dekat dengan Tuhan, suka berdoa, suka merenung, tapi nggak suka ngomong sama orang. Ya, akhirnya orang nggak bisa tahu idenya apa, ya apa yang dia dapat dari perenungannya dengan Tuhan misalnya. Ya, ada juga yang suka ngomong sama orang tapi jarang berdoa. Ya, ini jadi dengan sesamanya mantep nih, tapi dengan Tuhannya kurang. Ya, ada lagi juga yang suka berdoa, suka ngomong, karena dia suka berdoa, suka bicara dengan orang, tapi tidak atau kurang mengambil waktu untuk berkontemplasi, merenung. Ya, jadi yang paling sehat adalah ketiga-tiganya dijalankan secara simultan. Berikutnya pola, pola komunikasi. Ya, ini saya ambil dari sebuah artikel dan saya belum pernah bahas, jadi cukup menarik menurut saya. Ya, ini yang pertama adalah pola komunikasi pasif. Ya, pasif. Nah, ini juga berkaitan dengan uh, bawaan, temperamen, dan kebiasaan yang telah dilakukan dalam waktu yang lama. Ya, pasif. Ya, mungkin kalau di dunia psikologi ini yang dibilang introvert, ya, introvert, pasif. Ya, ini orang yang jarang ngomong, dia kesulitan di dalam mengekspresikan atau mengutarakan apa yang dia rasakan, apa yang menjadi gagasan, susah ngomong. Ya, susah ngomong. Termasuk dia senang, kurang terekspresi. Dia sedih, dia marah juga kurang terekspresi. Ya, kurang kurang dibicarakan. Tentu dari mikro ekspresi dari wajah kelihatan, ya, cemberut kah atau bagaimana gitu ya, tapi dia kesulitan di dalam mengutarakan secara verbal. Ya, misalnya, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Ya. Lalu kalau di dalam diskusi, di dalam rapat, di dalam obrolan, dia nggak banyak ngomong, jarang-jarang. Paling dia komen dikit-dikit. Oh, ya, oke, sip, setuju. Ya, dia cuman sepotong-sepotong aja. Nah, ini juga ada pembawaan orang-orang yang seperti itu. Ya, tidak tidak dominan, ya sangat pasif. Ya, lalu kebalikannya bukan aktif, tapi agresif. Ya, ini ada pola komunikasi agresif. Ini yang dominan. Sukanya ngomong, ya nggak suka dengar. Kalau orang pasif sukanya dengar, nggak suka ngomong. Ya, ini adalah dua kutub yang sama-sama kurang baik.
kalau terlalu ekstrim. Ya, perlu ada keseimbangan di antaranya. Kalau agresif ini maunya dia yang paling banyak bicara, kalau punya pendapat maunya punya dia yang dijalankan. Ya, istilahnya orang milenial bilang atau bahasa kekinian, my way or no way. Ya, pakai cara saya atau ya udah dia nggak mau ikut kalau nggak pakai caranya. Ini biasanya orang yang um, lebih ngotot, lebih lebih bisa mengutarakan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, bahkan berlebihan. Ya, makanya pakai istilahnya agresif. Ya, ini biasanya kalau di temperamen ini pasti orang yang ekstrovert. Lalu kalau di yang pembelajaran lain dibilangnya ini koleris, ya atau kolerik, ya kolerik atau dominan. Ya, lalu ada yang lebih gawat, ya, yang lebih gawat. Ini ngambil dari jelek-jeleknya semua, yaitu digabung pasif agresif. Ya, pasif agresif. Dia nggak banyak ngomong tapi sekali ngomong menyakitkan. Ya dikit-dikit tapi menyakitkan. Ya, kalaupun dia ngomong sedikit, mungkin nggak terlalu kasar, tapi juga nggak ngenakin. Ya, ini juga banyak dikembangkan ya, apalagi orang Indonesia nih ya. Orang orang Indonesia pada umumnya kan nggak frontal kalau ngomong pada umumnya, ya. Bukan berarti setuju, ya. Kalaupun ngomong iya belum tentu setuju, tapi ya gitu ya, nggak apa-apa. Ya udah jalanin aja, tapi dalam hati saya nggak mau ikut gitu ya, tapi nggak dibilang, cuman bilang ya udah jalanin aja gitu. Itu pasif agresif. Lalu kata pakar komunikasi yang terbaik itu ngambil bagus-bagusnya katanya, tapi ini teori ya. Ya, asertif. Wah, ini istilah yang mungkin tidak banyak kita dengar atau tidak banyak kita ucapkan. Ya, asertif adalah pola komunikasi yang mengambil nilai-nilai baik ya dari setiap yang lain. Yaitu apa? Tadi sebenarnya di firman Tuhan udah dibaca ya. Pasif bagusnya apa? Dia suka denger ya, tapi nggak suka ngomong. Tapi kalau denger terus nggak pernah ngomong, waduh, kasihan dong ya. Apalagi kalau dia pemimpin, ada waktunya dia harus ngomong ya kan, walaupun katanya sepatah dua patah kata ya, katanya aja masih dipatahin lagi. Satu dibagi dua. Ya lalu agresif, agresif suka ngomong tapi susah ngerem ya. Maka ambil baiknya. Dia suka mendengar ya, lalu tapi dia juga bisa mengutarakan apa yang menjadi pikirannya, perasaannya. Kalaupun dia misalkan menyatakan ketidaksetujuan, dia juga akan mengambil bagian-bagian yang baik ya, dengan cara yang baik, tidak agresif, tidak pasif ya. Jadi dia aktif namun juga terkontrol ya. Tapi tentu ini secara teoritisnya begitu ya. Secara nanti begitu penerapan nggak segampang itu ya, nggak segampang itu. Orang pasif bisa jadi agresif, orang agresif pun bisa jadi pasif. Misalnya karena agresif mungkin orang jadi sebel sama dia, lalu apapun pendapat dia orang lawan semua. Akhirnya dia jadi malas mau ngomong lagi. Itu akhirnya jadi orang agresif, jadi pasif. Ya, jadi nggak sesederhana itu. Tapi tentu untuk biar kita mengerti itu dibagi-bagi sedemikian. Ya, kemudian ciri komunikasi yang sehat. Ciri komunikasi yang sehat. Apa yang menjadi ciri komunikasi yang sehat? Tentu yang pertama adalah aktif. Ya, kita tidak bisa membaca perasaan orang lain. Ya, nggak bisa kita baca. Nggak ada tulisannya perasaan orang lainnya. Kalau ada tulisannya di jidatnya gitu enak ya. Karena itu kita perlu aktif berkomunikasi. Bukan berarti agresif ya. Makanya tadi pasif lawannya bukan aktif, tapi lawannya agresif. Aktif itu kita maknai secara positif. Artinya apa? Dia bisa berbicara, mengutarakan pendapatnya, tetapi tentu dengan cara yang baik, ya.
perkataan yang tepat pada waktunya tadi dibilang amsal. Ya bahkan di ayat lain dibilang seperti apel emas di pinggan perak. Wah, mantep banget itu. Ya, the right word uh, on the right time. Ya, pilihan kata-katanya tepat pada waktu yang tepat. Waduh, itu sangat bijaksana, sangat bijaksana. Dan itu hanya bisa didapat kalau aktif. Ya, aktif. Karena itu mengutarakan pendapat, mengutarakan perasaan, mengutarakan termasuk mengutarakan komplain dan lain sebagainya itu perlu dilatih. Ya, kalau nggak aktif bagaimana melatihnya? Ya, orang tidak akan jadi profesional di bidang tertentu kalau dia tidak aktif melakukan. Misalkan, katakanlah um, olahragawan, ya kalau dia nggak aktif latihan, bagaimana dia bisa jadi yang terbaik di bidangnya? Semua juga gitu. Kalau mahasiswa, misalnya mahasiswa STT lulusan, waduh, saya paling takut khotbah misalnya. Nah, bagaimana biar bisa khotbah? Ya berkhotbah lah, gitu. Nanti kata orang bisa karena biasa. Nah, itu bagaimana biasa kalau nggak aktif? Ya, untuk membiasakan itu dan jadi bisa, itu harus aktif. Ya, learning by doing. Kemudian atentif. Nah, ini bagi orang yang um, agresif ini nggak gampang, nggak gampang. Atentif itu adalah um, memperhatikan dengan fokus yang tidak terpecah. Nah, ini juga merupakan skill tersendiri. Ya, kebanyakan kita, apalagi zaman sekarang, kita dilatih berbicara dan lain sebagainya, mengutarakan pendapat, dilatih debat dan lain. Akhirnya apa? Banyak orang yang kadang mendengarkan orang berbicara, mendengarkan orang curhat, termasuk mendengarkan khotbah, ya kita kepingin ujungnya di mana sini, ujungnya di mana sini. Jadi uraiannya itu kita kurang memperhatikan dengan baik, ya. Apalagi kalau misalnya orang curhat, lagi galau ya, males kita dengernya. Ya, mungkin kita dalam hati mukanya sih memperhatikan, tapi hati kita bilang, kapan sih ini berhentinya nih orang? Males dengerinnya gitu. Tapi kalau kita yang curhat, kita maunya didengerin. Ya, kita curhat orang buka HP kita kesel. Tapi kalau orang yang curhat kita buka HP. Macam-macam. Nah, ini yang nggak gampang, atentif. Apalagi sekarang distraksinya begitu luar biasa. Ya, kalau dulu um, belum separah sekarang ya, waktu belum ada handphone, nah, telepon rumah masih zaman itu, apalagi zaman sebelum itu. Orang sangat tertolong untuk melatih kemampuan komunikasi yang atentif. Ya, tapi ini perlu dilatih. Ya, biasanya kalau kita yang tidak selevel, katakanlah secara posisi, jabatan, usia, kalau kita lebih tinggi daripada dia, atau misalnya anak kita lah curhat ke kita banyak yang mungkin tidak atentif. Ya, ya kalau dia kadang anak-anak, namanya anak-anak ya, belum pinter ngomong, belum pinter merekonstruksi sebuah ide atau perasaan. Ya, udah. Maksudnya apa? Ya, yang cepat. Kita maunya kesimpulan. Ya, padahal dia perlu waktu untuk menguraikan apa yang menjadi unek-uneknya. Katakanlah anak yang lagi curhat sama kita. Ya, tentang kejadian di sekolah, perasaannya, dan pelajaran, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak gitu ya. Kita males dengerinnya. Nah, ini yang menjadi satu warning bagi kita. Kalau kita mau punya komunikasi yang sehat, ya, dengan siapa saja. Dan ini tidak terjadi dalam satu malam. Ya, perlu latihan yang banyak. Kemudian reflektif. Nah, ini reflektif. Ini saya mengertinya berkaitan dengan atentif juga, tetapi kita mencoba merasakan apa yang dia rasakan. Ya seperti kalau saya jadi posisi dia bagaimana ya? Ya, reflektif. Jadi ada nilai kita juga perenungan ya di dalam diri, di dalam batin. Nah, ini juga merupakan skill tersendiri, nggak gampang. Ya, misalkan orang cerita lalu, oh gitu ya, kalau kita jadi dia nggak gampang. Ya, contoh lah juga tadi tadi pagi ini di kompleks kami ini
sampah udah 1 minggu lebih nggak diambil. Jadi em, kami berlimpah-limpah dalam sampah ya sampai keluar-keluar dari tempatnya ya di teras gitu kan. Nah, jadi menimbulkan wewangian yang tidak enak. Ya bau luar biasa. Ya namanya sampah 1 minggu lebih nggak diambil. Ya kalau sampah kertas nggak apa-apa, sampah kantoran. Ini sampah rumah tangga kan. Iya. Jadi kesel nih dari 2 hari ini bawaannya udah mau ke rumah Pak RT nih mau komplain ini. Gimana sih ini minta bayaran rutin, ngambil nggak rutin, ngambil sampah misalnya. Ini udah geremeng dalam hati nih. Udah 2 hari ini lagi mempertimbangkan ke rumah Pak RT nggak ke rumah Pak RT ntar lepas kontrol emosi meledak udah bilang waduh maaf Pak Pendeta gua kalau dibilang gitu langsung malunya bisa berbulan-bulan malunya kan nggak berani ketemu Pak RT. Tadi pagi datang tuh tukang sampah. Ya, udah mau komplain nih. Saya dengan istri kan, langsung, Pak kemana? Kenapa Pak? Ini udah 1 minggu lebih nggak di. Saya sakit Bu. Ini aja belum terlalu sembuh gitu pas lihat. Oh, kasihan juga ya. Baru mau marah-marah nih kita nih. Atau paling nggak komplain lah, komplain ya. Nggak maki-maki sih, cuman mau mengutarakan kekesalan gitu. Tapi begitu karena kita nggak cepat-cepat langsung komplain, tanya dulu, lalu pas dibilang sakit, ini pun belum belum sehat betul. Wah, langsung kasihan ya. Langsung saya ke dalam ngambil vitamin C gitu. Pak, ini boleh diminum Pak, sekali sehari aja Pak ya. Ini soalnya 1000 miligram. Oh iya iya, makasih Pak. Gitu. Nah itu kan ya itu contoh berhasilnya ya. Ada yang nggak berhasil nggak diceritain di sini ya. Nanti kaget, wih pendeta begitu ya. Iya gitu. Ya setidaknya kita komunikasi perlu reflektif ya. Jangan cepat uh, terbakar oleh perasaan, oleh emosi ya. Kata orang jangan sumbu pendek gitu. Ya. Kemudian konstruktif. Nah, konstruktif. Jadi kita komunikasi itu dengan tujuan membangun. Ya, walaupun katakanlah kita mau komplain nih, mau menyatakan kesalahan orang tersebut. Tapi kalau ini tujuannya konstruktif, kita bukan mau menghancurkan dia, melemahkan dia, lalu supaya kita bisa mendominasi dia, akhirnya dia akan menjadi uh, pengikut kita, apapun yang kita bilang dia akan nurut. Karena apa? Karena dia sudah diserang habis-habisan sama kita sampai kayak kita jadi jauh lebih hebat dari di segala bidang sehingga orang itu jadi takut dan tunduk dan takluk kepada kita. Ya, bukan begitu. Ya, kalau konstruktif adalah kita menolong agar orang itu berkembang. Ya, berkembang. Karena itu konstruktif, lawannya destruktif. Nah, kita perlu yang konstruktif. Ya, makanya orang bilang kita terbuka untuk dikritik, tapi kritik konstruktif. Nah, gitu ya. Karena kan banyak orang mengkritik-mengkritik, tapi dia tidak punya alternatif yang lebih baik. Ya, katakanlah, wah ini pemerintah udah nggak benar nih, udah nggak benar. Ya, pokoknya nggak benar, ganti presiden misalnya. Yang nggak benernya apa? Ya, masa 100 hal, 100-100-nya nggak bener? Nah, lalu mau solusinya apa? Pokoknya harus diganti, ya titik. Ya, nanti lihat nanti kalau udah diganti. Nah, itu namanya uh, dia tidak konstruktif, dia hanya asbun misalnya. Nah, kalau konstruktif dia bisa bilang, yang ini di bagian ini kurang, seharusnya begini, begini, begini. Nanti kalau saya yang jadi pemimpin, saya akan lakukan ini, gitu. Tapi yang baik-baiknya ada ini. Nah, itu fair, ya. Itu konstruktif, itu perlu dilatih dalam hal apapun juga, ya, baik di dunia pelayanan, di dunia marketplace, di semua bidang, ya. Ini perlu dilatih dan tentu inovatif ya inovatif. Nah, karena kita ada istilahnya generation gap ya ada jarak antar generasi ya. Kenapa misalnya gereja-gereja yang tradisional ya gayanya lagunya hymn semua, misalnya kalem semua, lantunan musiknya kalem gitu. Lalu anak muda nggak demen. Kagak gaul nih, gak ada semangat. Ya, gitu. Nah, atau kita menasihati um, generasi yang jauh lebih muda, katakanlah 40 tahun lebih muda daripada kita.
Ya, jadi ini bincang-bincang antara generasi kolonial dengan milenial. Oh, ini nggak gampang, ya, nggak gampang. Hal yang mau disampaikan hal baik, tapi nggak nyambung, ya. Karena apa? Generation gap itu tadi, ya. Kita perlu memilih diksi atau istilah-istilah yang nyambung dengan orang yang kita ajak bicara, yang kita ajak komunikasi, karena itu harus inovatif, ya. Kita tentu kita punya gaya sendiri, tentu. Tetapi kalau kita tidak inovatif, itu akan mengurangi efektivitas kita dalam berkomunikasi, sehingga kita akan semakin terlimitasi. Akhirnya misalnya katakanlah bahasa kita, bahasa generasi-generasi yang usia-usia 50 tahun ke atas. Ya udah, akhirnya kita jadi terpagari di situ-situ saja karena kita nggak nyambung ngomong sama yang lain, sama yang generasi beda, ya, yang berbeda generasi. Nah, itu kan sayang. Nah, kalau kita memilih, kita mau katakanlah pergaulan kita lebih luas, kita bisa masuk ke semua lini, lini usia, lini pekerjaan, lini pelayanan, maka kita perlu mengembangkan kemampuan kita berkomunikasi. Bagaimana bicara dengan yang jauh lebih tua, bagaimana dengan yang seumur, ya, bagaimana dengan yang jauh lebih muda, ya, itu perlu inovasi, ya, walaupun kita punya pembawaannya sendiri, ya, mungkin bawaan kita pasif, bawaan kita agresif atau pasif agresif, tapi semua itu tidak statis, ya, semua itu dinamis, bisa lebih baik, bisa lebih buruk, ya. Kalau kita bilang, saya begini kok, Tuhan terima saya apa adanya, saya akan tetap pertahankan kini dan sampai selama-lamanya. Wah, itu sayang. Ya kalau mau gitu nggak apa-apa juga. Tapi kita sendiri yang rugi, kita akan uh, terkungkung di dalam lingkaran relasi pergaulan yang begitu-begitu saja. Ya, jadi tidak berkembang. Ya, maka perlu inovasi di dalam kita berkomunikasi, termasuk dengan pasangan, ya. Oke, ini yang jadi intinya kan, menata kembali komunikasi keluarga. Nah, bahasanya nih agak-agak seuzon ini ya. Kalau dibilang menata kembali berarti udah berantakan ini komunikasinya. Bagaikan uh, kamar tidur yang nggak sempat diberesin 1 minggu, ya maka perlu ditata kembali. Jadi tapi ini tidak bermaksud buruk ya, ya tidak bermaksud buruk. Atau kita bisa memparafrasekan ulang, ya mungkin bukan menata kembali ya, uh, membuat yang tertata semakin berestetika atau apalah itu ya, yang bagus diperindah lagi, ya, yang indah diperdahsyat lagi, ya. Tapi kalau memang berantakan ya supaya ditata kembali juga, ya. Jadi kita terbuka dengan segala kemungkinan. Tentu ya sih sederhana saja. Yang pertama evaluasi. Perlu ada kejujuran, keterbukaan, ya. Tanpa ada evaluasi, maka kita akan susah untuk mengukur posisi kita sekarang ada di mana di dalam konteks komunikasi di dalam keluarga, ya. Suami istri, orang tua anak, anak orang tua, mertua menantu, kakek dengan nenek dengan cucu, ya. Nah, ini yang perlu dievaluasi. Termasuk kita yang masih jomblo. Kalau kita masih jomblo, mungkin ya evaluasi kita dengan orang tua, ya, atau yang berpacaran, evaluasi diri kita dengan pacar. Bagaimana komunikasinya? Nah, ini perlu dievaluasi secara terbuka, apa adanya, jujur kepada uh, diri sendiri, jujur dengan keadaan, karena tanpa kejujuran maka akan susah diadakan perbaikan, ya. Tanpa kejujuran susah untuk ada perkembangan, ya. Katakanlah ada pemeriksaan kesehatan gratis, ya, dokter periksa pasien. Sakit apa? Saya baik-baik aja kok, gitu. Boleh saya periksa? Ngapain periksa-periksa? Ya, kan bingung dokter lah. Ini orang mau berobat atau enggak sih? Gitu kan. Maka kita harus memberi diri untuk diperiksa, ya, untuk dipindai.
di-scan gitu ya, dinilai. Nah, kalau kita terbuka maka akan ada peluang untuk perbaikan ya. Tapi kalau kita tidak membuka diri, yang paling baik tentu kita bisa itu tadi, komunikasi intrapersonal, lihat ke dalam diri sendiri ya. Sebelum orang lain ngomong, kita sudah melakukan otokritik ya, mengkritisi diri sendiri. Itu yang paling cepat dan paling bagus ya. Kemudian tentu ada, memang selalu ada blind spot, ada titik buta di mana kita tidak tahu, orang lain tahu ya. Misalnya ada tompel di punggung kita gitu ya, kita nggak pernah tahu tuh. Tapi teman kita bisa ngelihat ya, pas berenang misalnya, wah ada tanda lahir tompel di belakang. Ih, ada tompel kamu, masa sih? Iya, ya udah. Itu titik yang kita nggak ngelihat, orang lain lihat ya. Kadang juga di belakangnya truk dibilang hati-hati, ada blind spot gitu ya, truk-truk yang besar, dalam truk itu kan uh, dia hanya bisa lihat kiri kanan, tapi nggak bisa ngelihat yang dari tengah. Maka harus berhati-hati. Nah, kita harus terbuka. Juga termasuk ada blind spot dalam diri kita. Ya, ada juga yang kita nggak sadar, orang nggak sadar, tapi Tuhan pasti tahu. Ya, kadang nanti bisa dalam satu titik di kehidupan kita, kita kepentok sesuatu karena Tuhan mau menyingkapkan itu kepada kita, supaya kita diperbaiki. Ya, Tuhan ingin kita lebih baik dan lebih baik lagi. Lalu kalibrasi. Nah, ya kadang misalnya sebuah alat setelah beberapa waktu menjadi kurang akurat, ya masih berfungsi, tapi sudah tidak tepat lagi. Ya, misalnya em, saya pergi ke tempat pusat kesehatan, katakanlah di klinik, ya, wah nimbang badan dulu, cepet-cepet naik, cuk, nimbang, wih turun 4 kilo, luar biasa gitu ya. Iya, yes, yes, udah yes, yes saja. Pas kita turun rupanya mulainya dari -4. Berarti itu bukan kita kurang 4 kilo ya. Atau mulai dari +4 ya. Lalu kita pikir kita berkurang 4 kilo, padahal itu alatnya yang udah ngaco ya. Ya, sehingga kita suka cita turun berat badan ya, atau kita naik berat badan, tahu-tahu alat ukurnya yang nggak pas ya. Nah, itu makanya kita perlu mengkalibrasi ulang ya komunikasi kita, dan ini perlu dilakukan secara periodik ya, secara periodik. Misalkan pasangan suami istri tentu nggak kalibrasi setiap hari lah istilahnya kan ya. Evaluasi oke, bisa setiap hari, tapi perlu ada, kalau kalibrasi ini saya istilahkan deep talk, ada pembicaraan yang mendalam ya, pembicaraan yang mendalam dengan terbuka, konstruktif, kita asertif yang tadi dibilang, sisi-sisi mana yang masih banyak perlu diperbaiki, sisi-sisi mana yang masih bisa ditingkatkan, kalau udah mantepnya pol dipertahankan. Nah, itu bagian dari kalibrasi. Nah, ini yang bagaimana kita menyampaikan perasaan dan gagasan ini juga penting ya. Kalau uh, orang pasif, misalnya pembawaan kita pasif, ngomong harusnya 100, kita mungkin separoh aja ngomongnya. Ya, separoh karena kita susah mau menyampaikan semuanya. Tapi kalau orang agresif, kadang harusnya nyampaikan 100, dia nyampaikannya 1000 ya. Sehingga tadi dibilang di dalam banyak kata-kata pasti ada kesalahan. Ya, itu yang nggak gampang. Dan kadang kita uh, mengutarakan sesuatu dengan kata-kata, diksi-diksi yang tidak tepat, ya, sehingga bisa mengganggu relasi. Ya, katakanlah kita ngomong kepada anak, memang kamu itu anak nggak tahu apa-apa, gitu ya. Memang uh, kayak mamamu bodoh, misalnya gitu ya. Ya, padahal bapaknya tidak lebih pintar dari mamanya misalnya, tapi karena kebiasaan itu ngomong kasar, ya kan, apalagi biasa dengan zaman yang suka membuli, ya ada banyak yang suka bully, ya saya pun dibesarkan di lingkungan yang suka bully membuli, tapi syukurnya nggak ini ya, di satu sisi baiknya tidak menjadi lemah mental, tapi ada buruknya juga jadi pakar membuli. Ini negatifnya juga. Nah, kayak itu perlu dikalibrasi juga.
perlu dikalibrasi. Tentu kita sebagai orang percaya, alat kalibrasi yang pasti tepat adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang akan terus memeriksa apakah kita sudah benar-benar tepat sesuai dengan apa yang seharusnya. Ya, sehingga firman Tuhan begitu kaya, ya, di segala bidang kita bisa memeriksa kekurangan kita di mana, dibenerin lagi. Ya, firman Tuhan bukan hanya menyatakan kesalahan, tapi memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Ya, yang nggak benar dibenerin, yang benar tetap benar. Ya, dididik dalam kebenaran. Ya, jadi tetap hidup benar. Nah, itu perlu kalibrasi. Ya, dan ini yang terakhir adalah dedikasi. Ya, dedikasi. Nah, di dalam kalau komunikasi sudah baik, sudah sehat, tentu bukan supaya gagah-gagahan, supaya hebat-hebatan, tidak. Itu adalah bagian dari kita mengabdi. Mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada keluarga, ya. Ya, kita mendedikasikan diri kita, dan dengan cara apa? Tentu salah satu yang paling signifikan adalah komunikasi. Ya, komunikasi. Misalkan kan seorang calon ketua sinode, wah, mau diteguhkan jadi ketua sinode misalnya ini ya. Lalu lagi bertengkar sama istrinya kan, namanya persiapan mau besok pagi peneguhan. Waduh, sibuk persiapan semua sampai jam 3 pagi belum tidur ya kan, padahal nanti pelaksanaannya jam 8 misalnya. Wah, jam 6 pagi baru tidur. Ya, si bapak ini lalu karena lagi marahan sama istrinya, dia WA istrinya aja, "Ma, nanti bangunin saya jam 7." Ya, saya mungkin susah bangun ini karena saya tidur paling 1 jam. Iya. Lalu dia bangunnya jam 10, udah sibuk ya orang gereja. Ini Pak, gimana sih ini Pak Pendeta, mau diteguhkan, nggak mau apa jadi pimpinan misalnya. Lalu singkat cerita, suaminya bangun kaget, udah lewat 2 jam, dia marah-marah sama istrinya. "Kenapa kamu nggak bangunin saya? Kan saya sudah WA," katanya. Ya. Lalu istrinya bilang, "Kamu ngomongnya lewat apa?" "Ya lewat WA." "Ya kau bukalah WA." Rupanya udah dibangunin sama istrinya. "Pak, bangun Pak, udah jam 7." Lewat WA. Ya. Memang itu alat komunikasi. Ya. WA itu alat komunikasi. Handphone itu alat komunikasi. Tapi ya itu, kalau nggak tepat, ya, komunikasi nggak sehat, ya, tidak ada dedikasi, malah alat komunikasi untuk tidak jadi efektif. Ya, karena itu tadi, komunikasi relasi tidak sehat. Ya, maka sangat penting agar komunikasi ini menjadi dedikasi kita. Ya, untuk apa? Untuk terus memperkuat, memperkokoh relasi di antara pasangan suami istri atau di dalam hubungan apapun juga. Nah, siapa yang paling berkepentingan ini? Tentu diri sendiri. Ya, mulai dari diri sendiri. Ya, jangan mulai dari orang lain. Saya mau menutup dengan satu video. Ya, ini video baik sekali untuk pembelajaran, tapi sayang bukan diri sendiri yang melakukan. Ini gambaran pria idaman zaman sekarang. Tapi kenyataan berkata lain buat saya. Saya Iksan, dan saya hanyalah seorang supir. Saya baru terima email. Sudah 1 tahun saya bekerja di keluarga ini, dan banyak kisah yang muncul setiap perjalanan saya. Jadi tahu. Paling gue jemputnya telat lagi. San, si Ibu Arisan di mana lagi sih? Kok saya nggak pernah tahu ya? San, Papa tuh punya selingkuhan ya? Atau punya pacar baru? Iksan, aku sebel banget sama mama sama papa. Mereka kayaknya nggak peduli deh sama aku. Saya merasa tidak dihargai seperti begini. Terus kayaknya nggak cinta lagi sama saya. Mau aku pulang kapan kek? Makan apa kek? Pergi kemana kek? Kalau si Ade punya pacar baru, San? Wajar kan kalau saya bertanya seperti itu. Duh, kok ini belum dibenerin?
jalan, San. Baik, Pak. Bu, San, kamu ngapain kesini? tadi Bapak yang suruh saya jemput Ibu. Loh, San, itu bunga dari siapa? Oh, itu dari Bapak, Bu. Pak Iksan, kok tumben on time? Iya, tadi Bapak telepon, suruh jemput. Itu dari Ibu, katanya buat adik. Loh, kok malah dipoto? Buat saya, merubah hal kecil akan membawa perubahan yang besar tanpa melihat siapa kita. Ya, walaupun saya hanya seorang supir. Ya, apakah harus orang lain yang membuat pola komunikasi di dalam keluarga menjadi hangat, ya, terperbaiki, ya, semakin baik? Ya, apakah kita butuh bantuan seorang driver? Tentu ini hanya film ya, hanya film, hanya film. Tapi harusnya mulai dari diri sendiri. Ya, kita terbuka, jujur, mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki. Kalau ada kepahitan di dalam hubungan, di dalam keluarga, pasangan, orang tua anak, ya kita harus murah hati, mengampuni. Ya, di Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, jadi tentu komunikasi penting dan harus ada kasih di dalamnya, kemurnian kasih, ada pengampunan, karena seharusnya keluarga adalah tempat yang paling aman. Ya, walaupun ada keributan, ada pertengkaran, kesalahpahaman, tetapi Tuhan sudah jaga. Ya, karena itu dibilang apa yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Dalam arti itu adalah relasi yang paling aman, ya, yang paling aman. Karena apa? Diberkati Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dan tidak ada jalan keluar. Maka satu-satunya jalan adalah diperbaiki, ya, dibangun terus, diperbaiki terus, bahkan semakin hari semakin indah, semakin hari semakin baik, komunikasi semakin hari semakin sehat, semakin hangat. Dan itu perlu waktu dan bahkan seumur hidup. Ya, bahkan seumur hidup. Ini nggak seperti sekolah. Udah lulus dari SD ke SMP, ke SMA, ke kuliah, ada kuliah nggak mungkin SD lagi. Komunikasi di keluarga nggak begitu. Itu bisa sangat dinamis. Ya, sekarang begitu hangat, 3 tahun kemudian begitu kacau, bisa. Karena itu perlu di-maintain, perlu dipelihara, dirawat, ya, bahkan terus dikembangkan. Ya, kiranya Tuhan menolong kita supaya kalau sekarang komunikasi di antara anggota keluarga sedang kacau balau, berantakan, mari kita tata kembali. Ya, apa yang runtuh disusun kembali. Ya, apa yang terserak-serak disatukan kembali seperti potongan-potongan puzzle. Ya, butuh kesabaran, butuh waktu. Tetapi jangan pernah menyerah. Ya, karena
ada Tuhan yang akan terus menolong, menuntun kita melalui upaya yang kita kerjakan dengan pertolongan dari Roh Kudus. Nah, tetaplah dalam komunitas, tetaplah dalam kumpulan orang percaya, tetaplah beribadah kepada Tuhan, dan kita akan lebih punya kemungkinan yang jauh lebih besar untuk komunikasi semakin baik dari hari ke hari.